Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di mana kita kuliah secara online, kali ini saya akan membahas tentang modul 4 teknik percabangan pada bagian pertama di pemrograman bahasa C, di mana tujuan dari pemrograman percabangan ini merupakan lanjutan yang dimana saya sudah jelaskan kemarin bahwa pemrograman ini sama kayak dunia nyata, bahwa ada struktural, percabangan, dan looping atau pengulangan. Kali ini kita akan membahas yang teknik kedua dalam pemrograman itu adalah teknik percabangan. Tujuan di sini agar kita mengetahui bagaimana pembacaan data secara percabangan dalam bahasa pemrograman. Selain itu, kita akan mempraktekkan perintah-perintah percabangan dalam bahasa pemrograman. Oke, sebelumnya kita harus tahu apa itu percabangan. Percabangan dilambangkan dalam percabangan atau decision biasanya dilambangkan dengan lambang flowchart seperti ini, di mana yang diawali dengan bentuk star, lalu dilanjutkan dengan input seperti jajar genjang, lalu akan menghasilkan sebuah decision atau percabangan, yang dimana percabangan ini memiliki ekspresi atau sebuah aksi dan yang akan dijalankan dengan kondisi percabangan yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, akan menghasilkan percabangan kedua, maka aksi itu tidak akan dijalankan. Ya, singkatnya seperti ini. Ada pilihan, percabangan itu sama seperti pilihan, ya atau tidak. Percabangan if biasanya digunakan untuk mengerjakan aksi yang memiliki syarat tertentu untuk menjalankannya. Contohnya, yang dimana if dalam bahasa Indonesia itu jika. Jika dengan kata lain, dia memiliki makna di mana seandai-andainya. Jadi ada namanya percabangan atau sesuatu yang harus terjadi pada pernyataan tersebut. Contohnya, jika saya lapar, maka saya akan makan. Dan jika saya tidak lapar, maka saya tidak perlu makan. Nah, seperti itulah teknik percabangan tersebut. Dia merupakan pilihan, ya atau tidak, atau nilai yang berlawanan, 1, 0. Ya, tidak. Seperti itu. Lalu jenis-jenis percabangan seperti apa saja? Di sini ada 3 yang dijelaskan. Untuk percabangan if, memiliki 3 kondisi, yang dimana yang pertama kondisinya adalah satu kondisi, yang kita sebut dengan if tunggal. Lalu yang kedua, kita memiliki pernyataan if, yaitu if double, atau dengan menggunakan dengan menggunakan if dan else. Dimana kalau if tunggal itu hanya menggunakan if, berarti dia menggambarkan cuma satu di dalam satu kondisionalnya. Contohnya seperti yang tadi, contoh tadi, jika saya lapar maka saya akan makan. Dia tidak memiliki kondisi kedua, hanya satu kondisi, yaitu jika saya lapar saya akan makan. Beda dengan 2 kondisi, dia akan menghasilkan 2 kondisi atau 2 statement yang harus yang akan ditampilkan, yang mana jika saya lapar, saya akan makan. Dan yang kondisi keduanya, jika saya tidak lapar, maka saya tidak akan makan. Makan atau tidak makan merupakan sebuah nilai yang terlaksanakan jikalau salah satu kondisi itu akan terjadi. Jadi satu kondisi akan menghasilkan dua aksi atau dua nilai. Lalu selanjutnya ada if bersarang, di mana if ini memiliki turunan if-nya lagi. Jadi seperti contohnya ada tiga kemungkinan atau 3 kondisi. Ya, ada 3 kondisi yang harus ada di dalam pemrograman tersebut. Contohnya seperti apa?
Kita bisa lihat dari contoh yang bentuk umum ini. Oke, contohnya seperti teman-teman. Mungkin teman-teman hanya baru semester 1, tapi contohnya seperti teman-teman jika teman-teman sudah melaksanakan ujian akhir semester, di mana ujian akhir semester itu akan menghasilkan nilai, dan di mana nilai akan menampilkan yang namanya predikat A, B, ataupun C, ya. Mungkin di UMPRI ada A plus, B, ada A, B, amin, B itu, tapi kita kondisikan hanya 3, A, B, C, predikat A, B, C. Jikalau teman-teman memiliki nilai lebih dari 100 hingga maksud saya 90 sampai 100, maka teman-teman akan menghasilkan predikat A. Sedangkan jika teman-teman hanya menghasilkan 80 sampai 90, maka teman-teman akan mendapatkan nilai atau predikat B. Dan jika teman-teman di bawah atau tidak sama sekali memiliki kondisi antara 100, 90, dan 80, teman-teman akan menghasilkan predikat C. Itulah yang disebut dengan if bersarang, di mana if-nya itu memiliki kondisional, 3 kondisional. Seminimalnya ada 3 kondisional. Ada 3 kondisi yang dimana teman-teman harus mengikutinya. Jadi pertambahannya hanya if di dalam if. Nah, dengan kata lain ada if lagi. Bagaimana penulisannya? Maksud saya bagaimana penulisan untuk bersarang sendiri, sedangkan dia di sini menggunakan if dan else, dan pernyataan ketiga menggunakan if dan if else dan else sendiri. Jadi ada 3, if else, lalu else. Baiklah, untuk pernyataan kita bisa lihat di kegiatan praktikum ini, di mana codingan ini untuk memasukkan nilai skor, di mana skornya ini merupakan percabangan sederhana dari kita akan memasukkan nilai skor kita untuk menghasilkan nilai. Lalu kondisi, di mana letak kondisinya? Kondisinya letaknya di skor. Lalu dengan kondisi skor yang telah ditentukan, contohnya di sini. If skor kurang besar dari 7, maka akan menghasilkan nilai A. Ya. Oke, kita akan membahas menggunakan rentetan ini. Yang contoh ini adalah contoh yang dimana merupakan percabangan sederhana dengan menggunakan satu kondisi. Kondisinya hanya menampilkan skor yang di atas 7. Ya. Lalu bagaimana kalau kita membuat sebuah kondisional yang memiliki 2 percabangan atau 2 kondisi? Kita bisa menambahkan yang menggunakan else tadi. Contohnya, saya akan membuka dev saya. Saya menggunakan dengan contoh tadi. Oke. Di sini kita dalam program ini berharap kita bisa menghasilkan predikat dari skor tersebut dengan 2 variabel. Yang pertama, integer score. Kenapa menggunakan integer score? Skor merupakan variabel. Variabel skor itu memiliki tipe data yaitu integer. Kenapa integer? Dia merupakan numerik atau angka yang menghasilkan, karena dalam kondisinya berupa nilai angka, yaitu contohnya 7. Jika nilai skor Anda 7 lebih dari 7, berarti 8, 9, 10, maka Anda akan menghasilkan nilai A. Lalu ada variabel kedua, yaitu variabel nilai, yang menggunakan tipe data char atau karakter. Di mana tipe data ini, tipe data berupa sebuah predikat. Ya, predikat ya seperti A, B, C. Ya, seperti yang ada di perkuliahan. Mungkin setelah selesai semester, teman-teman akan merasakan
predikat tersebut. Lalu ada printf. Nah, ini di baris 9, ini merupakan pemrograman atau sintak untuk kita memasukkan skor dengan menggunakan scanf dan menggunakan %d. %d sendiri untuk apa? %d sendiri untuk melambangkan bahwa variabel skor itu merupakan bilangan desimal atau integer. Di sini jikalau teman-teman sudah memasukkan skornya ini, skor akan tersimpan di dalam variabel integer ini, ya. Di variabel skor maksud saya. Di balik variabel skor ini, lalu akan ada pemrosesan. Ya, pemrosesan tersebut yaitu di if skor besar dari 7. Ya. Di mana skor besar dari 7 ini akan menghasilkan akan memproses bahwa menambahkan bahwa variabel dari nilai akan bernilai A, ya. Variabel nilai atau variabel predikat tersebut akan bernilai A. Oke, kita akan contohkan dengan satu tampilan. Oke, contohkan percabangan tunggal. Oke. Oke, saya akan memasukkan skor yang lebih dari 7. Contohnya 8. Maka nilai yang akan saya dapatkan adalah A. Ya. Ini merupakan percabangan tunggal karena hanya menghasilkan atau meminta kondisi bahwa skor harus lebih dari 7. Lalu bagaimana kalau kita memasukkan angka di bawah 7 atau 7 itu sendiri, masukkan skor. Karena dia tidak masuk dalam kondisi ini, maka nilai akan kosong. Kenapa kosong? Karena tidak ada yang namanya kondisi tersebut tidak ada memiliki sebuah aksi. Aksinya tidak ada menghasilkan nilai atau memberitahu bahwa skor di bawah 7 itu apakah nilainya A atau B atau C. Oke. Lalu bagaimana kurangan dari percabangan tunggal ini ialah karena tidak memiliki penjelasan dari kondisi satu lagi. Jadi karena percabangan itu harusnya adalah 2, ya, cabang ya, karena dia adalah sebuah dualisme yang ada. Ada ya atau tidak itu, ya. Ada aksi 1, ada aksi yang berlawanan dari 1, yang kita sebut aksi 2. Lalu bagaimana menambah jika seandainya saya ingin membuat skor yang selain dari besar dari 7, ya, memiliki nilai atau membuat nilainya adalah remedi. Jadi KKM-nya adalah 7. Ya. Yang A ini kita ganti dengan lulus, ya. Contohnya. Nah, jika seandainya skor di bawah 7 atau di bawah 7, kita anggaplah 7 itu lulus ya. Nah, jika skornya di bawah 7, bagaimana dia? Kita akan membuat dia tidak lulus. Itu adalah konsep dari yang dinamakan percabangan dua kondisi. Yang dimana ada dua kondisi. Kondisi pertama adalah skor yang di atas 7 adalah lulus, dan skor di bawah 7 itu tidak lulus. Anda hanya memerlukan menambahkan sintak else, yang dimana else adalah lawan dari if tersebut. Saya akan membuat nilai sama dengan tidak lulus. Ingat ya, setiap kali ada baris yang memerlukan seperti ini kan sebuah proses, maka dia akhiri dengan titik koma. Contohnya, kita akan lakukan X-lulus. Apakah saya lulus jika dengan nilai 9? Tentunya, saya akan lulus. Oke, ini karena kita belum menggunakan ini char ya. Coba saya bukan nambah 10 arraynya. Oke, ulangi.
mungkin oke. Ini ribetnya dia kalau pakai char ya. Nilai karakter, nilai lulus. Oke, nggak bisa. View, ini kalau kita buat ini kan S doang, dia berarti yang belakangnya aja. Seharusnya itu ada nilai ini. Oke, di sini karena dia menggunakan function main warning karakter constant to long, jadi var type-nya. Jadi cocoknya ini seharusnya varchar. Long. Oke. Tetap sama. Varchar. Maaf. Oke, gitu ya, char nilai ya. Nah, ini L. Seharusnya tidak lulus ya. Multi karakter. Oke, sorry. Ini kita ganti dengan void ini ya. Oke. Nah, kita nggak pakai ini ya. Jadi nggak bisa disamakan pula, karena persepsi dari contoh kadang berbeda. Ini masih 9. Aduh, bagaimana ya? Seharusnya bisa 10. Char nilai 10. Incompatible, nilai lulus. Lebih. Oke lah. Mungkin tidak bisa menggunakan ini. Jadi kita gini aja. Masih kayaknya karena ini berbeda sekali ya. Ya intinya coba kita menggunakan predikat char. Saya lupa tipe data yang cocok dengan char. Untuk char yang banyak itu kita bisa gunakan char, unsigned char, long char, double. Ya. Berarti dia nggak bisa masuk dengan menggunakan itu. Ya sudah, kita buat aja ya. Jadi L gitu ya, lulus dan tidak lulus ya. Oke, kita belajar sama-sama belajar. Kita akan tahu. Saya agak lupa yang ini. Coba kita buat 9, maka dia akan lulus. Kalau tidak lulus, contohnya 6, L. Angka paling belakangnya yang akan disebut. Dia cuma satu karakter yang diapainnya. Oke, kita ganti aja T aja ya. 11 tidak lulus. Contoh 6, di nilainya T. Oke. Karena saya sering bahas tentang numerik ya, jadi saya agak lupa yang untuk nilai. Untuk yang karakter ya, bersifat karakter. Ya tidak apa-apa, intinya hanya menggunakan if dan else tadi untuk dua kondisi. Oke. Lanjut, kita akan membahas tentang
datang ke pemrograman ini. Nah, di sini ya tetap dia menggunakan satu karakter juga. Ya seperti tadi juga, if skor lebih dari 7 menghasilkan nilai variabelnya. Kalau nilai A, lulusnya L, bonusnya 50.000. Oke. Saya ingin menjelaskan mengenai ini saja, I1 ini. Karena 2 dan 3, teman-teman saya minta akan membuatnya sendiri. Nah, sebagai tugas jadi di pertemuan besok kita akan belajar tentang saya ingin tahu bagaimana konsep dari if bersarang dan if dua kondisi ini bisa teman-teman pahami. Oke. Yang perlu kalian ketika dalam sebuah tugas atau pembuatan pemrograman ya, saya akan menjelaskan bagaimana tips untuk membuat sebuah pertanyaan ini dalam sebuah program. Ya. Tips pertama itu kalian harus memahami dengan identifikasi dari soal tersebut. Buatlah program yang menerima 2 masukan bilangan. Oke, 2 masukan bilangan. Berarti bilangan ini belum diketahui. Berarti bisa disebut sebagai variabel. 2 masukan bilangan. Tentu saja bilangan tersebut harus kalian masukkan di dalam program tersebut menggunakan scanf. Oke. Yang memiliki syarat bilangan pertama tidak boleh lebih kecil dari 3 dan bilangan kedua tidak boleh lebih kecil dari 4. Oke. Nah, ini bermain dengan algoritmanya. Oke. Saya akan jelaskan di notepad saja. Oke. Dari pertanyaannya, syarat bilangan berarti bilangan tersebut kita anggap X dan Y. Oke. Variabel X dan variabel Y. Oke, biar lebih gampangnya bilangan 1 dan bilangan 2. Oke. Di mana bilangan pertama tidak boleh kecil dari 3. Tidak boleh kecil dari 3. Berarti besar dari 3 ya. Tidak boleh ya. Besar dari 3. Berarti bilangan 1 lebih besar dari 3. Tidak boleh kecil dari 3. Berarti 2, 1, 0, dan seterusnya tidak boleh. Dan bilangan kedua tidak boleh kecil dari 4. Berarti 2 tidak boleh kecil dari 4. Berarti dia 1, 2, 3 tidak boleh. Ya. Jika syarat terpenuhi, maka akan muncul syarat terpenuhi. Oke. Lalu apa yang membantu dari 2 bilangan tersebut untuk dibuat suatu kondisi? Yaitu dari kata-kata kalimat, yaitu kalimat penghubungnya, yaitu dan. Karena dia menggunakan logika N. Di mana logika N dilambangkan atau disimbolkan dengan shift 7. Ya, dan ini. Bilangan 1 tidak boleh lebih kecil dari 3 dan bilangan 2 tidak boleh lebih kecil dari 4. Bentar, sekejap.